Bab 892. Jantung Lin Yu tiba-tiba bergetar dan cukup terkejut. Dia melihat ke kaca spion lagi dan menemukan bahwa Xin Jie telah keluar dari kaca spion. Dia berbalik dan berteriak pada Xinji, "Xinji!" Xinji berhenti ketika dia mendengar teriakan itu, dan dengan cepat berbalik dan menatap Lin Yu. Dia melihat bahwa wajahnya yang halus dan lembut berkilat dengan dua mata besar, menatap Lin Yu dengan polos, dengan wajah heran, di mana ada senyum setengah licik. Lin Yu melihat ekspresi Xin Jie, dia sedikit terkejut, dan membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. "Ada apa, Jiarong?" Jiang Yan juga berhenti, dan menatap Lin Yu dengan heran, bertanya-tanya mengapa Lin Yu tiba-tiba menghentikan Xin Jie. Lin Yu berpikir sejenak, tersenyum lembut, dan berkata dengan lembut, "Ao, saya ingin memberitahu Xinji untuk minum air gula panas setelah kembali ke rumah, pergi ke kedinginan, dan mengisi kembali staminanya." Jiang Yan tersenyum dan mengangguk, lalu memimpin Xinji masuk dengan cepat. Melihat sosok mungil Xinji, Lin Yu sedikit mengernyit, kilatan yang mencurigakan di wajahnya. "Apakah ada masalah, Jiarong?" Melihat ekspresi Lin Yu sedikit salah, Han Bing bertanya pada Lin Yu dengan heran. "Tidak apa." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata pada Han Bing dengan nada meminta maaf, "Aku benar-benar minta maaf kali ini, tolong ganggu kalian dan saudara-saudara. Lihat apa yang kamu katakan, kamu masih sopan." Han Bing mengeluh dengan suara marah, lalu teringat sesuatu, dan bertanya sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, kudengar pusat medis TCM yang dibangun oleh keluarga kerajaan Inggris akan segera dibuka." "Nah, ini akan segera hadir, akan buka setelah pukul 15. Lin Yu tersenyum, "Itu hanya bagian dari pembukaan sementara. Pusat kesehatan sekarang terbuka untuk dua fungsi utama departemen medis untuk konsultasi dan rawat inap. Beberapa spesialisasi utama telah diatur, yang setara dengan hanya membuka rumah sakit pengobatan Tiongkok. Adapun pusat pameran pengobatan Tiongkok lainnya, gudang bahan obat, dan penelitian tentang sediaan pengobatan Tiongkok Pusat, inovasi dan Departemen R&D dan departemen lain masih dalam renovasi atau persiapan, dan perlu dibuka perlahan. Kalau begitu jangan lupa mengundang kami saat sudah terbuka." Han Bing tersenyum dan bercanda, "Kami mungkin harus sering mengurus bisnis Anda." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menghela nafas, "Saya lebih suka saya tidak punya urusan untuk dilakukan, dan saya lebih suka dunia ini hidup dan hidup dengan baik, bebas dari penyakit dan rasa sakit." Para penyembuh itu baik hati, dan tujuan Lin Yu belajar kedokteran adalah untuk menyelamatkan dunia dan manusia, terlepas dari apakah dia masih hidup atau setelah kematiannya. Dia tidak pernah menganggap dokter sebagai bisnis. Jika memungkinkan, dia lebih suka semua orang di dunia ini bebas penyakit, dan keterampilan medisnya tidak akan pernah berguna. Han Bing tersenyum lembut pada Lin Yu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengangguk dengan kagum, lalu pergi dan masuk ke dalam mobil. Setelah Lin Yu melihatnya pergi, dia berbalik untuk pulang, mengingat kilatan senyum Xin Jie di kaca spion barusan. Dia tidak bisa menahan cemberut lagi, jejak emosi kompleks melonjak di dalam hatinya, mencoba mengingat apa dia barusan. Suasana hati di hatiku saat melihat senyum Xinji. Terkejut, kecelakaan, terkejut, takut, ngeri. Hati Lin Yu bergetar, ya, panik, suasana hatinya barusan panik. Siapapun yang melihat senyum licik dan dalam di wajah seorang gadis kecil akan merasa ngeri. Betapa senyum seorang anak kecil, jelas senyum seekor rubah tua yang hidup hingga 70 atau 80 tahun. Memikirkan wajah Xin Jie yang tidak dewasa dan polos, dan mengingat senyuman ini, Lin Yu merasa sedikit tidak pada tempatnya.
Tiba-tiba dia tidak percaya bahwa senyuman ini akan muncul di wajah Xin Jie. Tiba-tiba, dia menjadi sedikit bingung dan berpikir sendiri apakah kamu melakukan kesalahan. Lagi pula, saya hanya melihat wajah Xin Jie di kaca spion hanya sekejap, dan yang saya lihat adalah wajah sisi Xin Jie lagi, jadi kemungkinan besar sudut dan cahaya adalah penyebab kesalahan penglihatan saya. Memikirkan hal ini, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu sebagian besar adalah kesalahannya. Bagaimana mungkin seorang anak memiliki senyum yang disengaja? Kemudian dia berhenti memikirkannya dan langsung naik ke atas. Pada saat ini, Xin Jie di lantai atas sedang duduk di meja makan dan makan, lucu dan imut seperti biasanya, tidak ada yang tidak biasa. Lin Yu meninggalkan tempat kejadian sekarang tepat di belakang kepalanya, tanpa sadar berasumsi bahwa dia salah membacanya. Karena Li Suqin dan Jiang Yan mencapai kesepakatan dan setuju untuk membiarkan Jiang Yan dan Lin Yu mengakui Xin Ji sebagai dewi, seluruh keluarga mendapatkan kembali suasana yang harmonis dalam beberapa hari berikutnya. Namun, Lin Yu baru saja berlari ke kantor Hao Ningyuan hari ini, membahas pembukaan departemen medis di pusat medis China setelah festival Lentera. Awalnya, Lin Yu khawatir tentang bagaimana mengatasi kekurangan staf setelah pembukaan, tetapi Hao Ningyuan sudah memikirkannya untuknya, dan membantunya menarik sejumlah perawat dan staf dari rumah sakit besar di Beijing. Yu perlahan merekrut. Sedangkan untuk dokter pengobatan Tiongkok, Lin Yu dapat sepenuhnya membiarkan Dou Lao, Huang Lao dan Wang Lao serta senior terpercaya lainnya di asosiasi TCM membantunya menyelesaikannya. Mereka bahkan tidak membutuhkan para senior ini untuk pergi keluar secara langsung, hanya menempatkan dirinya cukup bagi para murid di bawah tangan saya untuk memilih beberapa, belum lagi lulusan terbaik dari sekolah kedokteran seperti Universitas Pengobatan Tradisional Cina Qinghai. Dan karena gaji Lin Yu di sini tinggi, banyak dokter pengobatan Tiongkok telah mengirim resume ke sini, jadi tidak perlu khawatir tentang tenaga kerja. Setelah semuanya beres, Lin Yu menghela nafas lega. Dia berencana untuk beristirahat selama beberapa hari. Ketika festival lampion selesai, dia akan membuka bisnis secara langsung, dan kemudian dia akan bekerja langsung di pusat medis. Karena mereka mengubah rumah besar mereka tahun ini dan secara keliru mengira Jiang Yan hamil, Jiang Jingren dan istrinya serta Qin Xiulan juga tidak terburu-buru pergi, mereka berencana tinggal di sini sampai bulan pertama tahun ini sebelum kembali ke Qinghai. Lin Yu juga senang merasa nyaman. Pada siang hari, dia menyelidiki tubuh murni dan jalan misterius. Di malam hari, dia menemani lelaki tua itu bermain catur. Pada saat yang sama, dia tidak lupa merekomendasikan lelaki tua itu untuk membeli lebih banyak saham grup Li. Popularitas larutan obat Changsheng di negara ini semakin tinggi dan lebih tinggi, dan saham Li Group akan semakin meroket. Meskipun Lin Yu merasa nyaman di sini, dia sibuk dengan Dou Xinyi, seorang magang yang hebat. Sejak hari ke-8 bulan pertama, dia telah berada di cabang terbesar Hui Sengtang untuk konsultasi, dan dia memiliki lusinan konsultasi setiap hari. Sabar dan reputasi dokter kecil Dou perlahan menyebar di film ini. Faktanya, Lin Yu memberitahunya bahwa dia bisa pergi ke pusat medis untuk pergi bekerja setelah pusat medis dibuka. Namun, Dou Xinyi sangat enggan untuk duduk di klinik, jadi dia tetap bersikeras untuk berdiri di pos terakhir. Pagi ini, masih banyak pasien berkumpul di aula medis, dan Dou Xinyi mengabdikan dirinya untuk mengawasi orang sakit. Pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz Maybach hitam diparkir di sisi jalan di seberang rumah sakit, dan kaca jendela di kursi belakang terayun-ayun, menampakkan wajah putih. Saya melihat orang ini sangat bermartabat dan memiliki alis yang tebal. Mata besar, sikap luar biasa, berusia lebih dari 50 tahun, memancarkan temperamen yang tenang dan anggun di sekujur tubuhnya. Jika Lin Yu hadir saat ini, dia pasti bisa mengenalinya. Ini terakhir kali dia kembali ke Sengtang untuk menemukannya sebagai wakil kepala dokter misterius Rong Huan.
Setelah melihat plakat Hui Sengtang, Rong Huan tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan dia melihat ke pintu Hui Sengtang dan lingkungan sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, kaca di kursi pengemudi juga terguncang, memperlihatkan wajah yang tampan, dan ada ledakan kepahlawanan di antara alis. Itu adalah Chu Yunxi dari keluarga Chu. Chu Yunxi melirik ke arah pintu cabang Hui Sengtang, tersenyum dan bertanya pada Rong Huan di kursi belakang, "Kepala Rong, apakah kamu merasa puas?" "Ya, tempat yang bagus." Rong Huan mengangguk, dan berkata sangat puas, bisnis juga sangat makmur. Ini hanyalah salah satu dari lebih dari selusin cabang Hui Sengtang. Chu Yunxi tersenyum dan berkata, "Saya telah melihat lebih dari selusin cabang lain, dan lokasi geografis mereka semua sangat baik. Awalnya cabang dari ribuan keluarga di ibu kota, tetapi kemudian digunakan oleh He Jiarong. Metodenya diambil dari Wan Jia, dan diubah menjadi Hui Sengtang. Sekarang sebagian besar ditangani oleh Dou Zongyong, seorang ahli pengobatan Tiongkok terkenal dalam pengobatan Tiongkok, penolong tua He Jiarong." Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Chu di ibu kota, Chu Yunxi mengetahui semua ini dengan baik, dan bahkan tahu bahwa Dou Zongyong yang membantu Lin Yu mengelola kantor cabang. "Oh, Dou Zongyong?" Rong Huan bertanya dengan tenang, "Tapi Dou Zongyong di panti Jompo Junsan?" "Ya, itu dia." Chu Yunxi mengangguk dengan cepat. Ternyata orang setingkat ini juga bisa menjadi dokter nasional. Rong Huan tersenyum dengan wajah lembut, meskipun nadanya lembut, siapapun bisa mendengar sarkasme dan nada meremehkan. Chu Yunxi tersenyum dan berkata, "Di mata Anda dan Tuan Rong, hal itu tentu saja tidak layak untuk disebutkan." Mengatakan bahwa Chu Yunxi membuka pintu mobil dan keluar dari mobil, dia dengan hormat membukakan pintu untuk Rong Huan, dan berkata sambil tersenyum, "Paman Rong, mengapa kamu tidak keluar dari mobil dan lihat cabang dokter misterius di masa depan?"